Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 12 dengan materi evaluasi penggunaan aplikasi Instagram dan TikTok. Dengan saya sendiri, Hanum Tiffany Fauzi, kemudian ada Mbak Tri Hastuti, ada Mbak Aiman, dan Mas Muhammad Sultan Suruh. Langsung saja ke materinya ya. Nama saya Tri Hastuti dengan NIM 2141104022269. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan mengenai evaluasi aplikasi Instagram. Apa sih evaluasi aplikasi Instagram itu? Evaluasi aplikasi Instagram adalah proses penilaian dan analisis terhadap berbagai aspek dari aplikasi Instagram dengan tujuan untuk memahami kinerja, kegunaan, fungsionalitas, dan dampaknya pada pengguna. Proses ini dapat mencakup berbagai pendekatan dan metode tergantung pada tujuan evaluasi tersebut. Yang selanjutnya kepada pemateri yang kedua dipersilahkan. Nah, selanjutnya adalah tentang TikTok. TikTok ini adalah platform media sosial yang memungkinkan pengguna untuk membuat dan menonton video pendek dengan durasi 15-60 detik. TikTok ini menonjol dalam konten singkat yang menarik, algoritma rekomendasi yang efektif, kreativitas dan fleksibilitas, interaksi sosial yang tinggi, dan pertumbuhan viral yang cepat. Namun di TikTok ini juga ada kekurangannya, seperti kualitas konten yang bervariasi, konten yang tidak sesuai, menimbulkan ketergantungan, kecanduan, dan monetisasi yang terbatas. 3 yaitu beberapa aspek yang biasanya dievaluasi pada penggunaan aplikasi Instagram. Nah, antara lain yaitu aspek yang pertama antarmuka pengguna. Nah, di sini yaitu desain, kualitas visual dan estetika dari aplikasi. Kemudian navigasi, kemudahan dan kecepatan akses ke berbagai fitur. Kemudian pengalaman pengguna, seberapa intuitif dan menyenangkan pengalaman pengguna saat menggunakan aplikasi. Kemudian aspek yang kedua yaitu fungsionalitas, yaitu fitur utama, efektivitas fitur-fitur seperti posting gambar atau video, stories, direct message, reel, dan lain-lain. Nah, yang kemudian ketersediaan, seberapa baik fitur-fitur tersebut berfungsi dan apakah yang ada bug atau kesalahan yang sering terjadi. Kemudian aspek yang ketiga yaitu kinerja teknik, secepatan, yaitu waktu respon dan kecepatan loading. Kemudian stabilitas, yaitu frekuensi crash, dan gangguan teknik dan lain. Kemudian kompatibilitas, yaitu kinerja pada berbagai perangkat dan sistem operasi. Kemudian aspek yang keempat yaitu keamanan dan privasi, yaitu perlindungan data. Bagaimana aplikasi melindungi data pribadi pengguna. Kemudian kebijakan privasi, yaitu transparansi dalam penggunaan data pengguna. Kemudian aspek yang kelima yaitu kepuasan pengguna. Nah, yaitu ulasan dan feedback. Analisis ulasan di toko aplikasi dan feedback dari pengguna. Kemudian penggunaan, tingkat adaptasi dan engagement pengguna. Kemudian aspek yang keenam yaitu dampak sosial, interaksi sosial, bagaimana aplikasi mempengaruhi interaksi sosial dan hubungan antar pengguna. Kemudian kesehatan mental, potensi dampak positif dan negatif pada kesehatan mental pengguna. Kemudian aspek yang terakhir yaitu kompetisi dan pasar, posisi di pasar, bandingkan dengan aplikasi sejenis seperti Facebook, TikTok, dan lain-lainnya. Selanjutnya, evaluasi penggunaan media sosial dari aplikasi TikTok. Di sini saya akan menyebutkan beberapa poin. Yang pertama ada popularitas dan jangkauan, yaitu TikTok adalah salah satu platform media sosial yang paling populer di dunia dengan jutaan pengguna aktif harian. Popularitasnya tinggi di kalangan remaja dan dewasa, yang memungkinkan pengguna untuk membuat dan berbagi video pendek. Yang kedua ada konten dan kreativitas.
TikTok menawarkan berbagai alat kreatif seperti filter, efek suara, dan musik yang memungkinkan pengguna untuk membuat konten yang menarik dan unik. Fitur tren dan tantangan mendorong partisipasi luas dan seringkali menghasilkan konten yang viral. Yang ketiga ada dampak sosial. Di sini dampak sosial ada 2 poin. Yang pertama ada interaksi sosial. TikTok memfasilitasi interaksi sosial melalui fitur komentar, duet, dan kolaborasi video. Ini dapat memperkuat hubungan sosial dan komunitas online. Lalu yang kedua ada pengaruh budaya, yaitu TikTok seringkali mengaruhi budaya pop dan tren global. Banyak lagu, tarian, dan meme yang berasal dari platform ini. Lalu kembali ke poin evaluasi. Yang keempat ada dampak psikologis. Di dampak psikologis ini ada 2 poin. Yang pertama ada kesejahteraan mental, yaitu ada kekhawatiran mengenai dampak negatif terhadap kesehatan mental pengguna seperti kecanduan, tekanan sosial, dan perbandingan sosial. Yang kedua ada kesadaran diri dan ekspresi, yaitu TikTok juga dapat membantu pengguna mengekspresikan diri dan meningkatkan kesadaran diri. Lalu poin evaluasi yang kelima ada keamanan dan privasi. Di sini privasi pengguna itu ada tantangan terkait privasi, terutama untuk pengguna muda. TikTok harus memastikan perlindungan data dan keamanan pengguna. Lalu konten tidak pantas, platform ini juga menghadapi tantangan dalam moderasi dan menghapus konten yang tidak pantas atau berbahaya. Lalu poin evaluasi yang keenam ada monetisasi dan peluang ekonomi. Sama saja seperti yang di atas, di sini juga saya akan menyebutkan 2 poin tentang ini, yaitu TikTok menyediakan peluang bagi pengguna untuk menghasilkan uang melalui iklan, sponsor, dan program kreator. Bisnis dan pemasaran. Banyak bisnis pengguna TikTok untuk berkampanye pemasaran karena jangkauan dan interaksi yang tinggi. Lalu poin evaluasi yang ketujuh ada regulasi dan kebijakan. Yang pertama ada kepatuhan hukum, yaitu TikTok harus mematuhi regulasi lokal dan internasional terkait konten, privasi, dan keamanan. Yang kedua ada responsibilitas sosial, yaitu platform ini juga memiliki tanggung jawab untuk mengedukasi pengguna mengenai penggunaan media sosial yang aman dan sehat. Evaluasi yang ke-8 ada inovasi dan pengembangan. Nah, penyampaian materi dari kelompok 12 telah selesai nih. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.